teman-teman, selamat datang di acara kedua praktikum SISOS. Di acara sebelumnya kita udah latihan menggunakan SPSS untuk uji Cochrane. Caranya gampang kan? Nah, untuk di acara kedua ini kita akan menggunakan SPSS untuk menguji Chi-square. Caranya juga pasti gampang, sama gampangnya kayak Cochrane. Langsung aja. Sebelumnya, uji Chi-square ini digunakan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan proporsi di antara dua kelompok atau lebih. Lalu ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel. Nah, data yang digunakan untuk uji Chi-square ini merupakan data nominal. Langsung aja kita buka soal latihan yang ada di modul halaman 5. Di situ ada contoh kasus. Suatu penelitian ingin mengetahui kesukaan masyarakat dalam mendengarkan siaran radio. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel 200 orang di suatu wilayah. Dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut. 33 orang suka warta berita, 42 orang suka lagu-lagu, 67 orang suka acara bangun desa, dan 58 orang suka sandiwara radio. Lalu peneliti ingin mengetahui apakah kesukaan masyarakat terhadap keempat siaran radio tersebut berbeda. Nah, langsung kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di variabel view-nya ini, kita kasih judul di name-nya ini, itu kesukaan, karena kita mau melihat tentang kesukaannya. Lalu desimalnya diganti 0 aja. Nah, di labelnya ini kita ketik kesukaan masyarakat dalam mendengarkan acara radio. Lalu, di uji Chi-square ini kita bakal ngisi value-nya. Nah, tadi kan ada 4 variabel yang bakal kita lihat perbedaannya. Nah, untuk di value ini, untuk nomor 1, value 1, kita isi itu label untuk suka warta berita. Lalu kita klik add. Nah, untuk yang 2, kita isi untuk suka lagu-lagu. 3 itu kita isi untuk mewakilkan suka acara bangun desa. Yang keempat itu untuk suka sandiwara radio. Lalu kita klik OK. Nah, measure-nya jangan lupa kita ganti juga jadi nominal. Habis itu kita tinggal masukin datanya yang ada di soal tadi, itu sini data view. Nah, tadi kan kita udah lihat jumlah orang yang suka warta berita itu ada 33 orang. Nah, dan yang suka warta berita itu pernyataannya diwakilkan dengan value 1. Jadi kita di datanya ini kita isi angka 1 sebanyak 33 orang. Sebanyak 33 kolom ini. Nah, untuk yang 2 ini itu mewakilkan suka lagu-lagu. Tadi ada sebanyak 42 orang. Jadi kita isi angka 2 ini sebanyak 42. Dan untuk angka 3 ini mewakilkan pernyataan orang-orang yang suka acara bangun desa. Ada sebanyak 67 orang. Jadi kita masukkan sebanyak 67. Lalu untuk angka 4 ini untuk mewakilkan pernyataan suka sandiwara radio, jadi kita masukin sebanyak 58 orang dan kita dapetin jumlah datanya sebanyak 200. Lalu kita langsung aja menganalisis untuk melihat hasil uji Chi-square-nya. Kita klik analyze. Lalu setelah klik analyze kita pilih yang non-parametric test, lalu ke legacy dialogs lagi, dan kita klik yang Chi-square ini.
Udah. Nah, ini kan tadi data kesukaan masyarakat dalam mendengarkan acara radio. Itu kita pindahin ke kolom sebelahnya, ke test variable list. Udah. Lalu kita klik option ini, diklik deskriptifnya. Udah. Lalu klik OK. Nah, ini hasil outputnya. Di deskriptif statistiknya kita bisa lihat jumlahnya ada 200, juga ada nilai minnya, nilai standard deviation, minimum dan maksimum. Lalu di tabel ini, tabel frequencies, kita bisa lihat dari uji chi-square tadi, di sini ada jumlah yang suka warta berita sesuai dengan soal, ada 33 orang. Yang suka lagu-lagu ada 42, suka acara bangun desa ada 67, dan suka sandiwara ada 58, dengan total ada 200. Lalu langsung ke tabel selanjutnya, itu tes statistik. Kita lihat di sini nilai chi-square-nya, chi-square hitungnya itu ada 14,120. Lalu kita dapetin juga degree of freedom atau derajat kebebasannya itu dengan nilai 3, dan juga p-value nilai p atau asymptotic-nya kita dapat 0,003. Langsung aja kita ke interpretasinya. Nah, interpretasi dari uji chi-square tadi, yang pertama kita menentukan hipotesisnya, di mana H0 itu kesukaan masyarakat terhadap siaran radio itu sama, dan hipotesis HA-nya kesukaan masyarakat terhadap siaran radio itu tidak sama. Lalu yang selanjutnya itu ada tingkat signifikansi dan kriteria pengujian. Itu alfa yang digunakan itu 0,05, dengan kriterianya asymptotic kurang dari atau sama dengan alfa itu menolak H0 dan atau menerima HA. Kemudian asymptotic lebih dari atau sama dengan alfa itu menerima H0 dan menolak HA. Nah, dari hasil analisis output yang kita dapetin tadi, itu untuk variabel pertama yang suka warta berita ada 33 orang, suka lagu-lagu ada 42 orang, suka acara bangun desa ada 67 orang, dan variabel keempat itu suka sandiwara radio ada 58 orang. Kemudian kita juga mendapatkan informasi dari tabel statistik, itu nilai chi-square-nya 14,120 dan nilai asymptotic-nya atau p-value-nya itu 0,003. Nah, kita bisa menarik kesimpulan dari hasil penghitungan nilai signifikan dengan menggunakan program SPSS tadi, itu kita memperoleh asymptotic-nya 0,003 atau artinya lebih kecil dari nilai alfa yang ditentukan yaitu 0,05. Sesuai dengan kriteria pengujian, karena nilai asymptotic kurang dari 0,05 maka H0 ditolak atau HA diterima, yang berarti bahwa kesukaan masyarakat terhadap siaran radio tidak sama atau berbeda. Kesimpulan dengan perhitungan X kuadrat hitung ternyata sesuai dengan perhitungan nilai sig menggunakan program SPSS. Itu dia cara menguji chi-square menggunakan SPSS dan juga interpretasinya. Selanjutnya kita bisa mulai latihan menggunakan SPSS untuk uji chi-square dari soal latihannya. Selamat mencoba, terima kasih.